dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Katakan Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Sorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Halo mahasiswa, apa kabar kalian semua? Senang bisa kembali berjumpa dalam ibadah online khusus mahasiswa Kampus Connection. Saya berharap kita tetap semangat menjalankan aktivitas kita dengan baik karena penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Ingat teman-teman, Tuhan selalu punya tujuan dalam hidupmu. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang iseng dalam kehidupan kita. Dan ketika Tuhan punya tujuan dalam hidup kita, Tuhan juga yang akan menyertai kita. Penyediaannya akan selalu ada buat kita. Yes, penyediaan Tuhan, perkenanan Tuhan ada untuk kita. Sebelum kita lanjut, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Buka telinga kami, buka hati kami. Kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Johnny Erickson Tada membuktikan besarnya kuasa Kristus yang mampu mengubah kehidupan manusia lewat perjalanan kehidupannya. Johnny adalah seorang anak muda yang aktif dan energik. Satu kali, Johnny pergi berenang dengan teman-temannya di sebuah teluk di pantai timur Amerika. Johnny yang saat itu berusia 17 tahun melompat dari tebing dan terjun ke air. Merupakan sebuah hal yang umum dilakukan oleh orang-orang pecinta olahraga yang cukup ekstrim. Namun tanpa diduga ternyata air tempat di mana Johnny melompat itu sangat dangkal dan akibatnya Johnny mengalami cedera pada tulang belakangnya. Cedera ini mengakibatkan Johnny menjadi lumpuh total dari bahu sampai ke kaki. Ia sama sekali tidak dapat menggerakkan tangannya maupun kakinya. Hidup dengan kenyataan yang pahit, Johnny mengalami depresi dan sangat amat kecewa kepada Tuhan. Berkali-kali ia berusaha bunuh diri, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan karena untuk menggerakkan tangannya pun ia tidak mampu. Ia bahkan memohon kepada teman-temannya untuk menolong dia bunuh diri. Satu permohonan yang tentu pasti ditolak oleh teman-temannya. Dalam kondisi yang serba susah pada waktu itu, ada seorang temannya yang bernama Steve, yang kemudian sering datang untuk mengunjungi Johnny, serta membimbing Johnny untuk mempercayai kasih Kristus. Awalnya, Johnny menolak dan terus membantah kebenaran Injil yang disampaikan oleh Steve. Tetapi pelan-pelan, Injil yang terus disampaikan mengubah hati Johnny. Imannya kepada Yesus mulai tumbuh dan rasa kecewa serta kepahitan yang ada di dalam dirinya mulai tergantikan. Ia belajar untuk mensyukuri keberadaan dirinya dan semangat hidupnya mulai kembali pulih.
Joni mulai belajar melukis dengan mulutnya, dengan cara menggigit kuas dan pensil. Siapa sangka, dengan semangatnya untuk bangkit kembali, hasil lukisannya yang indah membuat Joni menjadi seorang pelukis Kristen yang sangat terkenal. Ia pun mulai diundang untuk berbicara di berbagai pertemuan dan menularkan semangat kepada para penyandang disabilitas. Joni Eareckson juga menulis 35 judul buku yang sangat laris. Karir dan pelayanannya semakin hari semakin menanjak. Ia juga menikah dengan seorang guru yang bernama Ken Tada dan membangun rumah tangga yang berbahagia. Joni Eareckson juga sering berbicara di dalam pertemuan-pertemuan besar di berbagai penjuru dunia, serta menerima banyak penghargaan dari banyak lembaga. Melihat kisah perjalanan kehidupan Joni Eareckson Tada, lewat kejadian yang gak enak, lewat perjalanan hidup yang gak gampang, Joni menemukan tujuan hidupnya yaitu menjadi saksi Kristus. Dengan membangkitkan semangat hidup para penyandang disabilitas, dia menemukan panggilannya. Tentu saja, gak semua dari kita harus mengalami peristiwa yang dramatis seperti itu dulu baru bisa menemukan tujuan hidup. Tetapi apa yang dialami oleh Joni menjelaskan kepada kita bahwa Allah selalu bekerja di dalam perjalanan kehidupan kita untuk membawa kita ke dalam tujuan yang Ia rencanakan bagi kita. Penyediaan Tuhan selalu ada untuk hidup kita. Di tengah kejadian yang tidak enak sekalipun, Tuhan selalu baik dan penyertaannya selalu ada untuk kita. Artinya apa teman-teman? Tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Semua yang terjadi dan kita alami di dalam kehidupan ini tidak ada yang kebetulan. Allah terlibat dalam kehidupan kita dan menggenapi rencananya. Ada amin? Coba tepuk pundak sendiri dan bilang amin. Apa yang dialami oleh Joni Eareckson Tada melalui perjalanan kehidupannya yang tidak mudah, tetapi pada akhirnya dapat memberkati banyak orang karena ia mengenal kasih Kristus dan ada providensia Allah dalam kehidupan Joni. Hal ini bukan sebuah kebetulan. Tuhan bisa mengubah musibah menjadi berkat. Sekali lagi, Tuhan bisa mengubah musibah menjadi berkat. Penyediaan Allah ini pula yang bisa kita lihat dalam perjalanan tokoh-tokoh di dalam Alkitab, seperti Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya, tetapi kemudian kehidupannya justru dipakai Allah untuk memelihara Israel pada masa kekeringan. Begitu pula juga dengan Esther, Paulus, dan banyak tokoh Alkitab lainnya. Kita juga dapat melihat hal yang sama dari beberapa kisah orang-orang sukses, seperti Wallace Johnson, salah seorang pendiri Holiday Inn, perusahaan perhotelan yang sangat besar di dunia, dan juga Milton Hershey, pendiri pabrik coklat Hershey yang merupakan salah satu produsen coklat terbesar di dunia hingga saat ini. Kegagalan demi kegagalan yang mereka lalui dalam perjalanan kehidupan mereka menunjukkan bahwa di dalam semua itu terdapat providensia Allah atau campur tangan Allah yang menuntun mereka untuk menemukan tujuan hidup seperti yang telah Allah lancangkan bagi kehidupan mereka. Hal ini juga yang disimpulkan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 28. Di ayat 28 ini kita dapat melihat prinsip-prinsip penting tentang bagaimana Allah menyediakan apa yang dibutuhkan untuk kehidupan kita umatnya. Hal ini yang akan menolong kita untuk menjalani kehidupan bukan dengan putus asa, tetapi justru memiliki iman dan penyerahan diri kepada tujuan yang daripada Tuhan. Hidup bukan pasrah dengan keadaan, tetapi hidup dengan tujuan yang dari Allah. Sama-sama katakan tujuan dari Allah. Kita baca yuk dalam Roma 8 ayat 28. Saya yakin ayat ini tidak asing bagi kita semua. Yuk dimanapun kalian berada, mari kita sama-sama baca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dari ayat ini, Rasul Paulus menuliskan tentang keterlibatan Allah yang dituliskan dalam kalimat, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Itulah penyediaan Allah. Dia turut bekerja dalam kehidupan Joni Eareckson. Allah bekerja dalam kehidupan Hershey tadi. Allah bekerja dalam kehidupan Yusuf. Dan bahkan Allah juga bekerja di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat tadi juga,
Paulus menjelaskan 3 prinsip tentang providensia ini. Yang pertama, penyediaan Allah bersifat pasti. Yes, bersifat pasti, karena di dalam pekerjaannya Tuhan selalu berkarya sampai tuntas. Dia tidak pernah bekerja setengah-setengah. Setiap kali Tuhan memulai sesuatu, pasti akan diselesaikannya sampai beres. Tuhan bukan sopir yang nyetir dengan coba-coba, yang kalau di perjalanan ada macet dikit, langsung putar balik dan pulang lagi. Atau bahkan bilang, kayaknya sulit ya kalau ke sana, kita ganti arah tujuan aja ya ke tempat lain. Enggak. Tuhan tidak bekerja dengan gaya seperti itu. Sekali lagi, Dia tidak pernah coba-coba, termasuk dalam kehidupan kita. Termasuk ketika Tuhan menciptakan manusia. Dia juga nggak bilang, aku coba deh bikin makhluk yang namanya manusia ini. Kalau bagus ya syukur, kalau nggak bagus ya ntar bisa diganti deh sama yang lain. Enggak, bukan kayak gitu. Tuhan bekerja dengan pasti. Itu sebabnya providensia atau keterlibatan dan pemeliharaannya dalam hidup kita juga bersifat pasti. Kepastian ini terlihat dalam frasa pertama di ayat 28 tadi. Disebutkan di situ, kita tahu sekarang. Di dalam frasa ini tersirat sebuah kepastian. Di situ bukan ditulis rasanya kita tahu atau mungkin kita tahu. Paulus tulis kita tahu sekarang. Sebuah pernyataan dengan nada yang sangat pasti. Mungkin kita berkata, ya kalau saya nggak bikin salah, baru ada pemeliharaan Tuhan. Kayaknya itu mah janji buat orang yang sangat rohani aja deh. Teman-teman, hari ini saya mau katakan, pemeliharaan Tuhan itu bersifat pasti. Kepastian yang diutarakan Rasul Paulus di ayat tadi disampaikan sesudah ia menulis pasal 1 sampai pasal 7. Dari surat Roma yang isinya tentang keberdosaan manusia, ketidakberdayaan manusia, dan penyediaan yang diberikan Allah dalam bentuk pengorbanan Yesus Kristus. Lalu dalam Roma 8 ayat 28, Paulus menarik kesimpulan dengan kalimat kita tahu sekarang. Artinya, di tengah berbagai kesukaran yang ada, penyertaan Allah bersifat pasti, sehingga kita tidak perlu merasa khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan bertanggung jawab akan kehidupan kita dan rencananya tidak pernah gagal. Apapun yang Tuhan kehendaki pasti akan terlaksana. Kemudian hal yang kedua, kita belajar bahwa penyediaan Allah adalah untuk kebaikan kita. Hal tersebut diutarakan di dalam kalimat, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Di sini ditegaskan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam versi New American Standard Bible disebutkan seperti ini. God causes all things to work together for good. Allah menyebabkan segala sesuatu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan, tapi bukan segala sesuatu dijanjikan baik. All things work together for good, bukan all things are good. Tuhan gak pernah janji bahwa segala hal yang kita alami itu bersifat baik. Contohnya kecelakaan yang dialami Joni Eareckson tadi, yang menyebabkan dia mengalami kelumpuhan total. Jelas itu bukan satu hal yang baik. Juga demikian dengan pengalaman kesukaran Yusuf, baik saat dia dibuang ke sumur, dijual sebagai budak, dibawa ke Mesir, serta dijebloskan ke dalam penjara, bahkan difitnah, jelas itu bukan hal yang baik. Hershey yang gagal dan harus menjual perusahaannya, jelas sebuah hal yang gak oke. Realitanya, tidak semua yang kita alami dalam kehidupan bersifat baik. Namun apabila hidup kita berada di dalam rencana dan penyediaan Allah, maka semua hal tidak baik itu akan dipakainya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itu dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itulah yang dialami Yusuf. Melalui pengalamannya menjadi seorang budak dan dijebloskan ke dalam penjara, Allah di dalam penyediaannya menggenapi tujuannya yang baik dalam hidup Yusuf, yaitu agar Yusuf menjadi seorang raja muda di Mesir. Melalui pengalaman Hershey yang gagal dan menjual perusahaannya, Allah di dalam penyediaannya menggenapi tujuannya yang baik, hingga akhirnya kehidupan Hershey dapat berdampak besar bagi orang di sekelilingnya.
Mungkin di saat kamu melewati pengalaman-pengalaman yang terasa tidak baik atau pahit, kamu bertanya, Tuhan, mengapa Engkau mengizinkan aku mengalami semua ini? Di manakah Engkau? Ketahuilah teman-teman bahwa sesungguhnya di dalam semua pengalaman yang pahit tersebut, Tuhan dalam penyediaannya turut bekerja untuk menggenapi tujuannya yang baik dalam hidup kita. Hal ini yang disampaikan Johnny Erickson dalam bukunya yang berjudul The God I Love. Sometimes God allow what He has to accomplish what He loves. Ada kalanya Allah mengizinkan apa yang Ia benci untuk menggenapi apa yang Ia sukai. Itu sebabnya selama kita tahu bahwa hidup kita berada di dalam rencana dan penyediaan Tuhan, maka pengalaman sepahit apapun yang sedang kita lewati, seharusnya kita tidak usah berputus asa. Rencana dan penyediaan Allah adalah selalu ada untuk kebaikan kita, dan Ia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Yang ketiga, penyediaan Allah adalah untuk menggenapi tujuannya dalam hidup kita. Karena itu di dalam Roma 8 ayat 28 ditulis juga, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dari kalimat tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk menggenapi tujuannya dalam hidup mereka yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Hal ini juga yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya di dalam Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Walaupun Yusuf memiliki pengalaman pahit dengan keluarganya, tetapi Tuhan memakai Yusuf untuk memelihara mereka di masa kekeringan. Keahlian Yusuf untuk mengatur, bertanggung jawab, hidup dengan integritas, terasah sekalipun melewati fitnah dari istri Potifar dan dilupakan oleh temannya di dalam penjara. Dan baru setelah itu, Yusuf siap masuk istana. Ia mengatur dan bertanggung jawab atas kehidupan rakyat Mesir dan keluarga besarnya. Teman-teman, Tuhan dalam rencana dan penyediaannya bekerja untuk menggenapi tujuan Allah dalam hidup Yusuf dan hidup kita. Tuhan belum selesai dengan kehidupan kita. Dalam perjalanan kita, Tuhan seringkali memakai pengalaman yang mengecewakan untuk membentuk kita, membuat kita belajar rendah hati, dan tepat pada waktunya Dia membukakan tujuannya bagi setiap kita. Oleh sebab itu, apapun yang sedang kita alami pada hari-hari ini, kita nggak perlu berputus asa. Selama hidup kita berada di dalam tangan Tuhan dan di dalam pengandaliannya, semua yang kita alami itu hanyalah sekedar sekolah dari Allah. Sekolah yang membentuk hidup kita agar menjadi semakin serupa dengan Kristus. Sekolah yang menjadikan hidup kita semakin lebih berarti dan tidak sia-sia. Sekolah yang membuahkan kehidupan dengan tujuan yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan itulah tujuan hidup yang mulia. Penyediaan Allah yaitu keterlibatan Allah dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Keterlibatannya yaitu dengan maksud untuk kebaikan kita dan agar kita menemukan tujuan hidup yang sebenarnya di dalam Tuhan. Pemeliharaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Kami mengucap syukur kami mengenal Allah seperti Engkau. Engkau yang selalu menuntun kehidupan kami, Engkau yang selalu menyertai kami. Kami percaya penyediaan daripadamu akan selalu ada bagi kehidupan kami. Rencanamu selalu indah bagi kehidupan kami. Dan saat ini hamba-Mu juga mau melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada, agar ada berkat, hikmat, sukacita, dan damai sejahtera yang dicurahkan dalam kehidupanmu. Tuhan yang memberkati keluargamu agar ada relasi yang semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Tuhan memberkatimu secara finansial agar apa yang kamu perlukan Tuhan yang sediakan. Tuhan yang memberkati perkuliahan dan pekerjaanmu agar segala apapun yang kamu kerjakan dibuatnya berhasil. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, kalian bisa scan QR Code yang ada di bawah ini, sehingga kami bisa menghubungi dan mendoakan teman-teman semua.
Tuhan Yesus memberkati.